seolah kan runtuh. Makan pun tak enak, tidurku pun tiada nyenyak. Selalu teringat oh dirimu. Ini kau namanya, insan sedang jatuh cinta. Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, seolah ku ingin selalu tersenyum. Tapi aku malu padamu. Aku malu, aku malu, aku malu. Aku malu, aku malu, aku malu. Tiap kata kau ucapkan terasa indah saja, selalu teringat. Kau katakan padaku, cinta diriku kasihku, dunia seolah hantu. Ini kau namanya, insan sedang jatuh cinta. Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, seolah ku ingin selalu tersenyum. Tapi aku malu padamu. Aku malu, aku malu, aku malu. Aku malu, aku malu, aku malu. Ini kau namanya, insan sedang jatuh cinta. Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, seolah ku ingin selalu tersenyum. Tapi aku malu padamu. Aku malu, aku malu, aku malu pada dirimu. Aku malu, aku malu, aku malu, aku malu. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk Sunday Vibes. Itu dia Prahara Cinta, salah satu lagu yang tentunya dipopulerkan juga oleh Deddy Yunus atau penciptanya Deddy Yunus, yang sampai dengan saat ini juga lagu ini menjadi salah satu lagu yang kayaknya wajib menjadi playlist anak-anak generasi milenial seperti itu. Dan menjadi salah satu backsound lagu, kemudian juga ketika bikin status di media sosial, kayaknya lagu ini menjadi salah satu lagu yang favorit banget. Oke, thank you Sunday Vibes, tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Dan juga berbicara tentang media sosial, pemirsa, ini juga kita akan berbicara juga tentunya tentang generasi milenial yang saat ini tidak terlepas dari dunia media sosial seperti itu. Apa-apa saat ini sudah menjadi kebutuhan tersendiri, apa-apa perlu diposting dan lain sebagainya. Lantas bagaimana kita tentunya akan terlibat discuss ini dengan tema kami, yaitu bermedsos merawat kebinekaan, bersama tentunya dengan narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Yang pertama ada Pak dosen kita, dosen muda luar biasa. Ada Mas Endi Agustian. Apa kabar Mas Endi? Alhamdulillah baik Mas Tika. Waduh, udah lama nggak ketemu. Kayaknya 2 kali pernah kesini juga. Iya bener, ini kali ketiga berarti. Kali ketiga ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Endi. Kemudian juga ada Mbak Lestari Sagita, content creator. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebenarnya saya nggak perlu nanya kabar lagi, ketika udah di studio udah pasti baik gitu ya. Iya benar banget. Oke, selamat datang tentunya di studio TVRI Sumatera Selatan, dan tentunya juga ini Pak dosen ngebawa
mahasiswanya? Ya, dari UIGM. UIGM, tepuk tangan teman-teman. Ada millennials dari UIGM, tentunya nanti kita juga akan sama-sama pengennya sih kontribusi semua teman-teman, nanti kita akan terlibat discuss tentunya berbicara tentang bermedsos merawat kebinekaan. Tapi sebelum itu saya pengen tahu dulu aktivitas sekarang Mas Hendy seperti apa? Oke, aktivitas saya tadi dibilang Mas Dika sebagai seorang dosen tentunya tetap berkecimpung di dunia akademisi, mengajar di Fakultas Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota UIGM Palembang, tapi di samping itu juga sedang mengembangkan platform proyek sosial. Platform proyek sosial Yang bernama Indonesia Cerdas yang saat ini berkembang di 4 wilayah dan salah satunya di Kota Palembang. Ada di daerah 26 Ilir. Oke, 26 Ilir. Kita juga sempat terlibat discuss ini juga Betul. ya sebelum tentunya kita on air di sini karena memang Mas Hendy ini juga pemirsa adalah duta pendidikan ya. Yes. Duta Pendidikan Indonesia. Ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa. Dosen muda kemudian juga terlibat atau juga menjadi duta pendidikan Indonesia, mempunyai platform bernama Indonesia Cerdas. Kita akan bahas itu, tapi saya juga pengen tahu kehidupan sekarang Mbak Lestari Sagita seperti apa saat ini? Kalau untuk Lestari Sagita sendiri itu kegiatan sehari-hari biasanya membuat konten kreator Kak di Instagram dan juga lagi mengembangkan bisnis. Baru lulus tahun ini di Universitas Indogalpa Mandiri dari jurusan Sistem Komputer. Dan untuk kegiatan hari-hariannya biasanya untuk mengembangkan bisnis dan juga membuat konten-konten yang ada di media sosial yaitu Instagram. Oke, tentunya ini juga menarik pemirsa karena memang pembicaraan atau diskus kita ini juga berkaitan langsung dengan bermedsos merawat kebinekaan. Ini juga menarik sekali karena mungkin kita juga harus mengenalkan ini ke generasi milenials yang mungkin belum kenal seperti apa merawat kebinekaan itu. Dan tentunya pemirsa kita juga ditemani oleh home band kita ada Sunday Vibes. Bertepuk tangan yang meriah untuk Sunday Vibes. Oke. Apa kabar Sunday Vibes? Baik Kak. Baik ya. Kita ketemu lagi nih. Udah lama gak ketemu. Udah kangen ya. Baik, kita berbicara tentang bermedsos merawat kebinekaan. Kalau menurut Mas Hendy sendiri sebagai seorang dosen muda, seperti apa sih kebinekaan di Indonesia ini? Kebinekaan di Indonesia harusnya harus kita pahami dan sudah harus kita pupuk di dalam diri kita ya. Karena sebelum ada konsep kebinekaan itu, kita harus sadar bahwasanya salah satu pilar kebangsaan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dari banyaknya pilar itu. Makanya sangat wajar sekali kita sudah harus memahami arti dari kebinekaan itu. Bertoleransi karena yang namanya perbedaan itu tidak akan bisa tercapai di atas persamaan. Kuncinya kebinekaan itu, bertoleransi antara satu dengan yang lainnya. Karena Indonesia juga banyak sekali. Banyak beragam, diverse. Iya betul sekali. Kalau menurut Mbak Gita sendiri? Seperti apa? Kalau untuk bagi Lestari untuk kebinekaan itu sendiri pastinya benar kata Kak atau Pak manggilnya nih? Kak atau Pak? Ayo. Oke. Lestari manggilnya Kak. Kak gitu ya. Oke. Panggilannya Kak. Kak Endi. Kak Endi. Kalau menurut Lestari itu kebinekaan itu pastinya menyatukan dari sekian banyak tentunya perbedaan yang ada di Indonesia gitu ya. Dan di mana kita mempunyai perbedaan tapi kita tetap satu seperti itu. Oke, baik. Apapun suku dan juga apapun ininya budaya dan lain sebagainya kita tetap satu bernama Indonesia gitu. Nah, mungkin ini juga menjadi salah satu topik yang hangat juga untuk pemirsa di rumah yang ingin bergabung tentunya kan persilakan di 0711 311 454 dengan tema kami ini seperti itu. Baik, kita kembali lagi Mas Hendy. Kita berbicara tentang bagaimana saat ini generasi milenial bermedsos dengan baik, kemudian juga tidak termakan hoax atau juga berita-berita yang tentunya menyudutkan salah satu pihak dan lain sebagainya sehingga kita juga kadang-kadang ada beberapa case yang itu bisa diadu dengan adanya medsos. Betul. Misalkan kampung sini sama kampung sana itu saling hujat-menghujat di media sosial. Ini menurut Mas Hendy sendiri harusnya kita seperti apa Mas sebagai generasi milenial? Harusnya kita sadar ya kepada generasi muda Indonesia saat ini kita sudah memasuki suatu era, disruption era yang mengharuskan kita untuk siap, sigap, dan memahami the power of technology, Internet of Things. Nah, tetapi untuk beradaptasi dengan itu semua, ada 4 pilar yang harus kita pahami. Apa aja tuh? Pertama, cakap digital. Yang kedua, keamanan digital atau security. Yang ketiga, digital culture. Dan yang keempat, etika dan etiket. Nah, jadi sudah sewajarnya generasi muda Indonesia harus mengetahui serta memahami betapa pentingnya 4 pilar literasi digital itu. Cakar digital, ini menarik nih. Apa Cakap. nih? Cakap digital. Cakap digital. Seperti apa contohnya? Cakap digital artinya gini,
Simpelnya saat ini generasi muda ketika berselancar di dunia digital langsung melihat informasi itu tanpa filter. Artinya kan kalau misalnya kita melihat sesuatu itu harus kita riset dulu. Betul. Think twice before we post, think twice before we comment on your social media. Artinya jari-jari tangan ini alangkah lebih baiknya tidak lebih cepat daripada otak kita. Betul. Nah makanya kita harus cakap. Literasinya itu harus dipupuk sebanyak mungkin agar apa yang kita peroleh di dunia digital itu tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Oke, seperti itu. Luar biasa, tepuk tangan teman-teman. Cakap digital ini kayaknya menjadi hal yang perlu digarisbawahi karena memang banyak sekali mungkin dari kita ya kan yang belum bijak menggunakan media sosial sehingga apa-apa di-share gitu ya. Apalagi grup WhatsApp, Betul. rukun tetangga ya Langsung kan, di-share. rukun warga apa beritanya langsung di-share tanpa dilihat dulu di benar atau enggak faktanya apa gitu ya. Nah, kalau dari Lestari sendiri seperti apa melihat ini fenomena bermedia sosial di era milenial saat ini? Kalau untuk saat ini Lestari lihat, apalagi Lestari kan sebagai salah satu Content creator. Iya, content creator dan juga perwakilan para milenial saat ini kan. Jadi melihat banyak sekali orang-orang dan teman-teman itu ketika mereka mendapatkan info, kadang kalanya mereka tidak memfilter terlebih dahulu info yang mereka dapat. Jadi ketika udah di-post di salah satu di media sosial, mereka langsung ngepostingnya ke grup mereka seperti itu. Iya, Jadi betul. lebih tidak mengetahui bagaimana cara mendapatkan informasi itu seperti itu, Kak. Harusnya seperti apa sih Lestari ketika kita mendapatkan informasi itu harusnya seperti apa nih menurut Lestari sebagai seorang content creator? Kalau menurut Lestari ketika kita sudah mendapatkan informasi baik itu di media sosial ataupun di grup WhatsApp kita ataupun di grup manapun, kita harus membaca terlebih dahulu apakah info tersebut benar adanya. Betul. Ketika sudah benar dan itu fakta dan juga sudah di-post misalnya di salah satu koran ataupun di salah satu media yang memang benar-benar terpercaya, baru kita bisa mengetahui bahwa itu adalah salah satunya fakta seperti itu. Artinya apa yang mau disebarkan mungkin lebih dahulu di cross check terlebih Iya, benar dahulu banget. gitu ya. Terkadang kan kita saking melihat hal-hal semacam itu kita nggak fokusnya akhirnya share aja, makan literasinya kurang dan lain sebagainya. Oke, langsung share dan lain sebagainya. Mungkin pemirsa juga yang ada di rumah merasakan hal itu. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah yang ingin mengetahui tentunya bagaimana nanti kelanjutan tentunya obrolan kami bersama dengan dua millennials yang keren-keren ini, jadi tetaplah bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya. Selamat datang di Corona Fashion Show. Fashion Show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, anti bakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai sayang. Pak, jangan Ya? lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya.
kan Pak, anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. TVRI, media pemersatu bangsa. TVRI, media pemersatu bangsa. Pramuka Bayangkara, smart, smart, tuntas. Pramuka Bayangkara, smart, smart, tuntas. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya, masih bersama saya Dika Saputra, dan juga untuk Anda yang ingin bergabung di line interaktif, kami persilakan tentunya di 0711 311 454, masih dengan tema kita, bermedsos merawat kebinekaan. Dan juga masih bersama dengan dua narasumber kami yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan, tentunya ada Mas Endi dan juga Mbak Lestari, ya saya manggilnya Mbak Lestari ini ya. Oke, tadi kita sempat terputus pembicaraan kita bagaimana tentunya kita harus, tadi sempat terputus di Mas Endi berbicara cakap berdigital. Oke. Ya. Kemudian poin nomor 2 apa lagi, Mas? Poin nomor 2, security atau keamanan. Yang ketiga yaitu etika digital. Dan yang keempat yang kaitannya dengan kebinekaan ini adalah digital culture. Digital culture. Budaya digital. Oke. Kita berbicara dulu tentang security ya, keamanan seperti itu. Karena memang mungkin juga, entah pemirsa ada di rumah merasakan atau tidak, fenomena-fenomena semacam ini tentunya sudah menjadi hal yang sering sekali terdengar gitu ya. Berkenalan, ya kan, melalui aplikasi, entah itu aplikasi apapun, tiba-tiba diculik dan lain sebagainya. Tentunya sangat mengerikan ini gitu ya. Nah, kalau dari Mas Endi sendiri, perspektifnya seperti apa sih, Mas? Perspektifnya artinya ketika kita saat ini sudah di era digital, apalagi kita berselancar di sosial media, aspek security itu adalah aspek yang paling penting. Karena apa? Untuk berselancar di dunia digital, kita seringkali input identitas kita, dan itu penting. Betul. Input ID kita, input nomor handphone kita, kadang itu diabaikan. Nah, sehingga track record kita di dunia digital itu tidak teridentifikasi dengan baik. Nah, selain itu juga ketika kita menggunakan sosial media dan di digitalisasi, kita juga input password kan. Password itu sangat penting sebenarnya, password. Tapi ini seringkali diabaikan anak muda. Yang penting kita sudah punya akun, misalnya kita sebut Instagram, ada juga yang namanya username kita udah aman tanpa mempertimbangkan password yang menjadi keamanan kita dan menjadi legalitas kita sebenarnya ketika kita berselancar di dunia digital. Oke. Karena memang juga sering juga terjadi ini fake account seperti itu, ya kan, yang kadang-kadang apa ya, terlalu kelabasan berbicara seperti itu. Betul. Ya kan, misalkan saya ingin kepo kalau bahasa sekarang ya, generasi milenial kepo sama Mas Endi gitu kan. Kemudian juga cari-cari kesalahan dan lain sebagainya di Instagram atau juga di Facebook. Tentunya ini hal yang sangat merugikan juga seperti itu. Baik, pemirsa, ada telepon yang sudah masuk tentunya di line interaktif. Baik, selamat sore, dengan siapa di mana? Baik, halo. Halo. Saya tidak terdengar ini suaranya, mungkin bisa dibesarkan lagi volumenya. Halo. Halo. Baik, terputus. Pastikan tentunya untuk pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kami, pulsanya harus ada gitu ya. Kemudian juga apa namanya, sinyalnya harus ada gitu. Oke, kita tadi sempat terputus. Ya. Kalau dari siapa namanya Lestari sendiri ini, ini ada yang masuk kembali nih baru berbicara. Baik, selamat sore, dengan siapa di mana? Halo. Baik, selamat sore, dengan siapa di mana? Dari Pak Hafiz. Pak siapa? Ya, Hafiz. Pak Hafiz. Hafiz ya? Oke, baik Pak. Pak Hafiz, silakan dengan pertanyaannya, Pak. Ya. Mau nanya duta pendidikan, Mas. Duta pendidikan ini, Mas. Oke, Mas Endi ya? Yes. Seperti apa, Pak Hafiz? Mas Endi, masih baik.
ini kan masih banyak orang tidak menjadi agama kita, sering menghina agama kita. Kita kan kata kebinaikan, iya, sisanya itu masih ada lah sering tidak menghargai itu manusia sesama agama. Menurut pendapat Mas Endi, gimana orang yang tidak membeda-bedakan, sering menghina sesama umat lain atau selain agama? Kalau kita lain agama kita kan saling menghormati, menghargai, agamanya beda. Itu kan di mata Tuhan kan sama semua agamanya baik selamanya. Menurut Mas Endi, gimana pendapat orang di TV-TV sekarang yang lagi kontroversi? Baik. Itu aja, Mas. Itu aja ya, Pak Hafiz ya. Terima kasih, Pak Hafiz. Baik, terima kasih, Pak Hafiz. Itu salah satu poinnya adalah mungkin di media sosial sering sekali terjadi mungkin saling hina antar ras, kemudian juga antar agama dan lain sebagainya. Ini kalau dari perspektif Mas Endi sendiri melihatnya seperti apa? Oke, ini pertanyaannya sangat relate sekali dengan aktivitas saya yang berkolaborasi dengan Kominfo tahun 2020 sampai dengan saat ini. KOL dari literasi digital. Dan kebetulan ini juga menjadi concern riset saya, Mas Dika. Jadi melihat perspektif kemultietnikan di Indonesia. Seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwasanya kita itu berbeda dan yang namanya perbedaan itu tidak akan bisa tercapai di atas persamaan. Nah, kuncinya adalah toleransi tadi. Toleransi itu bukan hanya sekedar memahami saja, tetapi memahami, mengetahui, respect dan juga mencintai. Betul. Nah, itulah the true definition of Bhinneka Tunggal Ika. Kalau misalnya sering kita sosialisasikan di luar negeri itu unity in diversity, different but one. Berbeda tapi satu. Nah, ketika kita sudah memahami arti yang sebenar-benarnya dari toleransi itu, saya 100% yakin tidak ada lagi istilah saling hina, konflik, baik itu agama, ras, suku, perbedaan warna kulit dan sebagainya. Betul. Apalagi di Indonesia, banyak masyarakatnya itu sangat bervariasi, plurality, plural, sehingga kita harus memahami bahwasanya keberagaman itu suatu hal yang wajar. Oke, baik. Intinya adalah toleransi seperti itu ya. Lestari juga mungkin merasakan itu. Kemudian juga kita yang harus membangun itu dari kita dulu terlebih dahulu. Karena memang di Indonesia sendiri ya kan kayak kita sendiri mungkin ada yang dari keturunan ini, keturunan itu dan lain sebagainya. Terlepas dari apapun itu mungkin kita adalah Indonesia. Gitu ya. Oke, baik. Kalau dari Lestari sendiri seperti apa Lestari? Kita masih berbicara di konteksnya adalah security tadi seperti itu. Sebagai content creator saat ini pernah nggak mendapatkan fake account yang macam-macam dan lain sebagainya? Mungkin sering atau seperti apa? Pernah sih Kak. Kalau untuk fake account ada fungsi fake account itu yang menjelek-jelekan akun Lestari Kak. Nah, tapi cara Lestari untuk mengatasinya pastinya tidak membesarkan masalah tersebut, tapi Lestari langsung mengklarifikasi untuk masalah tersebut. Nah, jadi untuk teman-teman yang ada di rumah atau untuk masyarakat yang ada di Kota Palembang, Sumatera Selatan dan Indonesia, mungkin yang paling penting untuk keamanan di media sosial, baik itu di akun media sosial kita ataupun di akun pribadi kita, itu adalah Gmail dan nomor telepon Kak. Kalau kita sudah punyai Google, itu kan ada kayak akun Gmailnya. Nah, ketika kita sudah mempunyai akun Gmail yang udah kita tahu emailnya apa, passwordnya apa, itu insya Allah bakal aman. Dan ketika kita ada verifikasi dengan nomor telepon kita tuh, jadi kita tuh lebih aman. Jadi kebanyakan anak-anak milenial ataupun orang-orang sekarang itu tidak mengetahui bagaimana pentingnya akun Gmail tersebut dan nomor telepon yang kita gunakan. Jadi dengan kedua hal tersebut akan membantu security dari media sosial kita ataupun akun pribadi kita lainnya. Dan itu sudah diimplementasikan, diterapkan seperti itu ya itu. Itu merupakan salah satu hal yang harus kita cerdas gitu. Authentication. Yes. Betul. Di sosial media, lalu kita verifikasi dengan nomor telepon kita dan orang itu nggak akan bisa login ke sosial media kita gitu harus mendapatkan kode langsung dari nomor telepon. Verifikasi dua langkah. Itu lebih sering terjadi. Baik. Oke, kita berbicara lagi tentunya tentang kebinekaan dan juga mungkin juga untuk teman-teman ada yang ingin bertanya, ayo bersilakan di sini. Oke, baik, silakan. Berdiri nggak apa-apa mungkin.
Oke. Mbak Nur Hasanah ya. Ya, Oke. ingin bertanya mengenai cakap digital. Tadi ada penjelasan bahwa kita harus pintar menyaring informasi yang telah kita dapat. Nah, kebanyakan di grup rukun tetangga, rukun warga itu kan banyak ya yang berita-berita hoax. Nah, ini yang lebih parahnya lagi nih di grup keluarga. Nah, di grup keluarga itu sering banyak banget apa tipuan-tipuan atau undian yang kayak menang-menang dapat hadiah uang seperti itu kan. Betul. Nah, bagaimana cara kita menanggapi atau memberi tips lah untuk mereka, membimbing mereka yang masih awam untuk tidak percaya dengan link seperti itu. Kebiasaan kita tuh bertanya, menjelaskan ke mereka, misal ini nih penipuan loh. Mereka tuh ngeyel, jadi kayak enggak ini nih ini bukan Bener penipu gitu ya. kayak gitu. Betul, Jadi sampai ada yang sampai kirim uang dulu 2 juta, habis itu lenyap uangnya, nangis-nangis kan. Baru sadar biasanya ya. Iya, itu kan menjadi masalah besar ya dalam keluarga, terutama dalam keuangan. Betul. Nah, bagaimana gitu tips dan triksnya dari kakak atau mbaknya gitu untuk menanggapi ini, untuk membimbing mereka yang masih awam untuk tidak percaya dengan ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nur Hasanah. Tepuk tangan dong. Kadang-kadang memang dilemanya adalah seperti itu. Iya, apalagi di grup keluarga. Grup keluarga yang paling sering muncul nanti notifikasi selamat nomor Anda mendapatkan ini. Ditelepon tuh langsung. Nah, kalau dari perspektif Mas Hendy, tips dan triknya seperti apa kita menjelaskan ke keluarga? Oke, tips dan triknya itu apalagi ini keluarga ya. Kalau misalnya tidak ada bukti yang kita berikan kepada keluarga itu tidak akan dipercaya. Kurang percaya. Kurang percaya. Makanya ada evidence base yang kuat itu baru mereka percaya. Nah, kita sebagai generasi yang memang digitalisasi ini menjadi sahabat kita, mau tidak mau yang harus kita lakukan pertama kita harus menjadi contoh ya. Menjadi contoh yang baik bagaimana menfilter informasi-informasi tersebut. Pun kalau memang informasi tersebut memang kurang ada evidence base atau bukti yang jelas, tugas kita adalah mencari bukti itu. Betul. Agar apa? Agar ketika di-share di grup keluarga itu bisa akurat dan terpercaya. Kayak gitu. Yang kedua, inilah pentingnya edukasi. Edukasi mengenai hal-hal yang memang tidak wajar seharusnya dilakukan. Caranya gimana? Cari lagi contoh-contoh ataupun korban-korban kalau misalnya kasusnya penipuan. Banyak loh korban ataupun dari hal-hal penipuan tersebut yang memberikan dampak yang kurang baik. Kayak gitu. Jadi dari kita sendiri bagaimana mencari, memfilter bukti-bukti yang memang akurat agar bisa dipercaya khususnya di lingkungan keluarga. Perlu bukti gitu ya. Kalau semuanya sudah dikasih bukti ataupun dia ngalamin sendiri. Karena gini, kita itu nggak bisa menyamaratakan perspektif kita dengan orang lain. Betul. Jadi kalau misalnya kita ingin memberikan suatu bukti kepada orang lain, ya carilah bukti itu. Biar apa yang kita lakukan itu bisa akurat dan terpercaya. Oke, baik. Kalau dari Lestari mungkin apa bikin story gitu? Enggak ya? Enggak ya, biasanya kayak gini gitu. Seperti apa kira-kira? Kalau dari Lestari pribadi, kan kita itu adalah keluarga kita. Pastinya kita yang mengerti digital, kita mengerti bagaimana menjalankan digital, apalagi itu adalah yang ngeklik adalah orang tua kita. Nah, itu gimana itu? Itu caranya kita meyakinkan bahwasannya itu adalah bentuk dalam penipuan dan mungkin tidak ada bukti yang nyata bahwasanya ada yang menang dari kita mengeklik link tersebut. Jadi bagaimana kita bisa mempercayainya dengan keluarga kita, dengan meyakinkan bahwasan hal itu adalah tidak benar. Oke, adalah penipuan seperti itu. Kadang-kadang juga personal jadi. Iya, kalau saya lagi gabut saya teleponin tuh biasanya. Iya, saya teleponin. Halo, dapat berapa? 24 juta ya. Wah. Saya speakerin gitu kan. Saya bikin konten, enggak dibikin konten? Enggak. Oke, kadang-kadang kayak gitu ya. Oke, baik, kita tadi kita berbicara lagi tentunya sebelum tadi ada Mbak Nur Hasanah tadi ya bertanya ya. Kita berbicara lagi tentang masalah kebinekaan. Yang kedua tadi adalah yang pertama cakap digital, kemudian security, dan yang ketiga apa lagi? Etika dan etiket. Etika dan etiket ini adalah salah satu kisi-kisi untuk menjaga kebinekaan. Oke, baik, seperti apa ini? Etika dan etiket. Sebenarnya adanya transformasi di era digital ini tidak ada bedanya. Dunia nyata
dan dunia maya itu sama. Semuanya harus beretika dan semuanya juga harus punya etiket. Oke. Di dunia nyata kita beretiket untuk berinteraksi dengan orang lain agar bisa diterima, sama dunia maya juga. Tapi di sini ada spesifikasinya. Dunia maya misalnya teman-teman di sini kan sering main Instagram ya ataupun main TikTok. Itu kan ada kolom komen tuh. Nah, kolom komen itu adalah bagian cara kita untuk berinteraksi dengan followers kita, dengan orang-orang yang ada di sosial media. Makanya gunakanlah kata-kata yang bijak, gunakanlah kata-kata yang sopan. Nah, jangan jadikan sosial media itu sebagai ladang atau wadah untuk war, membentuk dan menjadi suatu peperangan. Jadikanlah sosial media itu sebagai cara kita untuk menjaga bahwasanya kita ini berbeda, kita ini diverse, tetapi dengan sosial media kita bisa satu. Betul. Gitu. Apapun sudut pandangnya kita tetap Indonesia. Kita Indonesia, balik lagi. Balik lagi ya kan. Kadang-kadang kita harus memaksakan sudut pandang satu. Sudut pandang kita sendiri yang harus dipaksakan. Sementara kita tidak menghargai sudut pandang orang lain gitu ya. Oke, kalau dari Lestari sendiri seperti apa? Lestari memaksakan sudut pandang Lestari nggak? Pokoknya kalau menjadi itu tuh harus seperti ini, seperti ini. Seperti itu nggak? Enggak, gimana tuh? Nanti dulu tapi jawabnya ya. Untuk pemirsa yang ingin penasaran juga jawaban dari Lestari seperti apa, tetaplah bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya.
Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi hari ini kita akan melakukan vaksinasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi hari ini adalah hari yang penting dan bersejarah karena kita akan melakukan vaksinasi. Di mana vaksinasi ini akan membentuk kekebalan massa, memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19. Nah, jadi ini suntik agak dulu mas sepuh kau tuh. Ini hari ini dosis pertama. 28 hari lagi datang ke sini untuk suntik dosis kedua. Oh, 2 kali. 2 kali. Yo. Sepakat? Ya, sepakat. Oke ya. Oke, dipanggil. Kami dulu jadi nih ya. Mana jadi? Dipanggil ya. Oh iya. Wah, kok dosnya nyenggol aku, kok ngajak aku begibak. Itu nih. Woi kau vaksin ini penting Black untuk kepentingan kita sama-sama. Jadi kalau kau divaksin kita terbebas dari virus corona. Benar. Nah, melindungi kau. Berpengalaman Black. Iya, Black dengarkan dulu. Melindungi kita galau-galau pokoknya Black. Sudahlah, enggak apa-apa. Apa enggak apa? Kita udah pencik kau nih. Mau berani apa, Bang? Berani lah, ini untuk kita, kesehatan kita divaksin nih. Iya, Sehat, Indonesia sudahlah, kuat. Papu. Pokoknya agak tidak sakit, cuma inilah jarum suntiknya. Besar. Mana? Kau panggil deh. Nah, kau panggil dulu. Panggil Pak RT, laju lah. Pak dokter. Agak kunjung Pasien pertama, Black. Nah, cepet-cepet. Enggak apa-apa, Black. Enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Cepet. Cepet, enggak apa-apa. Angkat ke bawah, angkat ke bawah, gendong. Dia Black ya. Sebelas itu. Angkat ke bawah, angkat biasa. Angkat ke bawah paksa ini. Kan usah. Kecampan dia, Pas aku dewe, aku bisa. Iya, ini yang suntik itu lah yang. Baik deh. Cara dok, lanjutlah. Ini dulu. Ibu. Ini dok, aku udah takut vaksin COVID itu tuh, encak di TV itu mah. Gak apa-apa kok Bu, vaksin itu aman. Dok, nian doknya tidak sakit ya dok. Awaslah dokter misal sakit, aku ada apa-apa dok, mati dok. Harta-harta aku yang banyak di dusun itu dok. Siapa orang ninggal kenyong? Tidak sakit dok, tidak sakit bu ternyata suntik vaksin itu. Nah, kamu yang ada di rumah jangan takut untuk vaksin, tidak sakit sama sekali. Makasih ya dok. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya.
Baik, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya, masih bersama saya Dika Saputra. Dengan tema kita hari ini masih bermedsos merawat kebinekaan dan juga sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan masih ada Mas Andy dan juga Mbak Lestari. Kita sempat terputus tadi tentang pembahasan kita bagaimana tentunya cara etika seperti itu atau juga seperti cara menanggulangi ketika ada fake account dan lain sebagainya. Kalau dari Mbak Lestari sendiri seperti apa? Kalau dari Lestari sendiri itu Kak, bagaimana kita, misal kita ada fake account yang masuk ke akun Lestari atau berkomentar yang tidak senonoh lah seperti itu. Jadi bagaimana dari pribadi Lestari tidak memperbesarkan masalah tersebut. Setelah tidak membesarkan masalah tersebut, pastinya Lestari tidak bersabar ya Kak, karena pastinya kalimat-kalimat dari yang mereka membuat akun fake yang bisa menjatuhkan Lestari itu pun akan membuat mental Lestari itu bakal down. Jadi bagaimana caranya dari mental Lestari sendiri itu bisa tetap bisa menjadi apa ya, tidak terpengaruh oleh komentar-komentar tersebut. Iya, kadang-kadang fake account ini ya tajam-tajam banget lidahnya. Menjatuhkan mental banget nih. Hey, para fake account di luar sana, bertobatlah kalian ya. Kalau dari Windy, Win, punya Instagram kan Win? Punya ya, per Instagraman ya. Nah itu gimana Win? Kira-kira ada nggak orang-orang yang ketika punya fake account dan lain sebagainya yang tiba-tiba langsung tes mental nih dan lain sebagainya, seperti apa Win? Ada sih, pastinya ada, iya. Tapi kan anonim, jadi nggak tahu. Suka kesel nggak Win? Kesel sih, tapi ya udah gitu aja. Ya udah gitu aja ya. Dijadikan motivasi ya. Wah, benar harus dijadikan motivasi karena emang itu jawaban paling aman ya Win ya. Oke, baik seperti itu. Oke, selanjutnya tadi ada security, kemudian juga ada cakap, ada etika dan juga ada digital culture. Digital culture. Nah, bagaimana digital culture ini menurut perspektif Mas Andy? Budaya digital ya, artinya kita harus memupuk budaya digital itu sebaik mungkin. Budaya digital itu kan bisa terbentuk suatu budaya ketika adanya aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, agar menjadi budaya digital yang baik, makanya kita harus melakukan aktivitas di dunia digital sebaik mungkin juga. Nah, ketika aktivitas itu sudah dilakukan secara berulang-ulang dan aktivitasnya baik, ya mau tidak mau bisa membentuk suatu budaya digital yang baik juga. Apalagi kan ini kan kita negara timur ya. Idealnya itu budaya yang kita tunjukkan di sosial media itu budaya yang sopan, santun, baik bersikap di dunia maya ataupun bertutur kata di dunia maya juga. Ya itu menarik tuh. Karena memang secara nggak langsung juga kalau kita amatin ya, culture digital yang ada di Indonesia, khususnya milenial saat ini, kayaknya sudah mulai dipengaruhi dengan budaya-budaya kebarat-baratan, liberalisme dan lain sebagainya itu. Nah, kalau tips dari Lestari sendiri seperti apa? Karena memang banyak sekali nih, nggak satu dua, bahkan memang kadang-kadang yang menunjukkan itu adalah mereka-mereka yang memiliki account banyak followers dan lain sebagainya, itu seperti apa? Kalau menurut Lestari untuk budaya digital itu adalah bagaimana kita tidak terpengaruh dengan dari budaya digital tersendiri. Maksudnya di sini kebanyakan apalagi ada anak-anak sekarang ya Kak, mereka tuh lebih enaknya main HP daripada main sama temennya kayak gitu. Mereka lebih asikkan main HP, buka TikTok, buka Instagram daripada mereka bersosialisasi, bercerita sama teman-temannya seperti itu. Jadi bagaimana untuk teman-teman yang ada di rumah ataupun teman-teman sekalian, bagaimana kita bisa tetap tidak terpengaruhi dengan budaya digital yang kita selalu bermain HP terus bagaimana kita tetap bisa menjaga budaya tersebut di dunia nyata kita gitu. Karena memang gini, percaya nggak percaya juga nih bahwasannya memang culture digital yang ada di luar sana, Amerika, kemudian juga China dan lain sebagainya itu, mereka sangat protektif sekali terhadap anak-anak mereka untuk tidak main HP. Tapi mereka menciptakan sebuah handphone dan lain sebagainya di Indonesia, malah itu menjadi salah satu kayaknya kurang populer lu nggak bisa main HP gitu ya, bener nggak? Nah kita akan membahas ini karena memang ini juga sangat menarik sekali. Jadi pemirsa di rumah tetaplah bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya.
show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, antibakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya Millennials. Masih bersama saya Dika Saputra dan tentunya juga masih bersama dengan teman-teman dari Universitas UIGM. Seperti itu, tepuk tangan teman-teman semuanya yang masih stay di Studio TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih sudah hadir tentunya, rapi sekali nih anak mahasiswanya Pak Endi semua ya. Enggak, sebagian? Sebagian ya, oke baik. Kita tadi sempat terputus juga obrolan kita, masih berbicara tentang digital culture seperti itu. Culture yang ada saat ini tentunya di Indonesia lah, kita khusus berbicara tentang ketimuran. Sudah mulai terserang dengan berbagai macam culture liberalisme dari luar sana gitu ya. Dan ini juga menjadi salah satu challenge untuk kita, tentunya generasi milenial seperti itu. Nah, kalau dari Andy sendiri gimana caranya untuk menghalau budaya-budaya yang kayaknya bukan budaya timur deh dan nggak cocok kalau kita aplikasikan ke sini gitu. Oke. Makanya butuhnya integrasi antara 4 pilar tadi. Cakap, security, dan juga etika dan etiket. Sehingga membentuk culture yang memang sesuai dengan kita. Sebenarnya di sini budaya itu kan luas ya, sangat global sekali. Betul. Ada juga budaya yang bisa kita adaptasi, ada juga budaya yang memang harus kita hindari. Nah, ketika kita menganut suatu paham budaya yang ketimuran, artinya bertingkahlah sesuai dengan budaya ketimuran itu, baik untuk di dunia nyata ataupun di dunia maya. Nah, karena memang concern kita di sini adalah dunia digital, makanya budaya ketimuran itu harus kita bawa ketika kita berselancar di sosial media. Bagaimana cara kita untuk bertutur kata dan berkomentar ataupun membuat konten, baik itu sebagai penikmat konten ataupun pembuat konten. Ini kan dua hal yang berbeda nih. Kadang penikmat konten itu tidak tahu bagaimana caranya untuk menjadi pembuat konten. Makanya dia tidak tahu proses yang sangat panjang dalam pembuatan konten tersebut sehingga dia tidak ada rasa untuk menghargai. Nah, poinnya di sini, menghargai apa yang ada di dunia digital. Betul. Kayak gitu. Nah, saya percaya ketika budaya itu sudah dipupuk di dalam diri generasi muda Indonesia pada khususnya, hal-hal yang berkaitan dengan bullying, hal-hal yang berkaitan dengan hoax, itu akan terminimalisir secara maksimal. Apalagi saat ini era kita 4.0 ya, Internet of Things, yang akan menuju ke 5.0, Smart Society. Artinya bukan teknologi yang menguasai kita, tapi kita menjadi masyarakat yang pintar bagaimana mengolah dan mengoperasikan teknologi itu sebagai kebutuhan sehari-hari kita. Oke, baik. Itu tips tentunya dari Mas Andy. Kalau dari Lestari seperti apa Lestari? Karena Lestari ini kan salah satu pembuat konten seperti itu, konten kreator yang tentunya kontennya ini memiliki banyak sekali followers gitu. Seperti apa? Kalau bagi Lestari Kak, untuk bagaimana kita bisa membawa budaya digital ini di dunia maya ataupun dunia nyata itu, bagaimana benar kata Kak Pendi, bagaimana bahwasannya bagaimana kita saya sebagai pembuat konten tersebut bagaimana bisa membuat konten-konten yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, baik itu di Sumatera Selatan maupun di seluruh dunia, karena konten itu bukan hal-hal yang konten yang kita buat
saja dan dalam beberapa menit, karena membuat konten itu pastinya membutuhkan sebuah riset. Oh iya, Lestari ini concern kontennya lebih kemana sih? Kalau untuk Lestari itu lebih ke tips dan trik dan tutorial, Kak. Bagaimana Lestari misalnya mengikuti beberapa program kepemudaan. Jadi Lestari bagaimana memotivasi atau memberikan tips dan trik untuk teman-teman untuk mengikuti program tersebut. Jadi seperti itu. Kalau tutorialnya, tutorial apa aja nih? Misalkan tutorial makan seblak gitu. Ada? Enggak ya, lebih kemana nih arahnya? Kalau tutorialnya lebih kayak membuat edit videonya bagaimana, ngedit video fotonya itu bagaimana, jadi seperti itu. Berarti ya kemasannya seperti itu. Kemasan di sosial medianya seperti apa gitu ya. Caranya mungkin bikin captionnya, ya, terus juga ngedit karena videonya. ada teknik-tekniknya seperti itu, Kak. Oh, ada tekniknya itu ya? Iya, karena kalau buat captionnya enggak kita curhat panjang enggak kayak gitu, kayak ada 4 apa sih nama bahasanya di dalam pembuatan konten kreator gitu kalau bikin caption terus juga? Buat caption itu kayak lebih ke konten kalender sih, Kak. Kalau untuk di konten kreator itu kita membutuhkan kayak sebuah konten kalender. Jadi misalnya di hari tersebut Lestari meriset kurang lebih Lestari membutuhkan waktu kurang lebih 2 jaman untuk riset apa yang lagi booming, yang lagi tren. Oh, itu bisa di riset? Iya. Jadi karena ketika dengan kita harus riset terlebih dahulu, karena ketika kita ingin mencari audiens atau mempunyai banyak viewers dan di engagement dari audiens di luar sana, kita harus butuh trennya tuh apa dulu seperti Gimana itu. cara ngerisetnya itu? Boleh nggak sih kasih bocoran dikit-dikit? Kalau gitu? untuk riset itu pastinya Lestari dicari di 5 akun Instagram yang mungkin jadi role model Lestari, Kak. Jadi ketika Lestari mendapatkan 5 akun tersebut, mereka membahas apa, jadi Lestari ambil temanya, jadi kayak lebih ke ATM-nya, amati, tiru, modifikasi. Jadi seperti itu. Berarti jadi ketika 5 akun yang menjadi role model, kita ikuti, kita riset. Hari itu dia lagi ngepost apa gitu ya? Trennya apa, risetnya apa, lagi boomingnya apa, seperti itu. Lestari ikutin? Iya, Kak. Misalkan jadi modifikasinya seperti apa gitu. Oke, misalkan lagi bahas tentang ini nih, bermedsos merawat kebinekaan gitu, rata-rata tuh. Lestari bikin konten itu? Iya, tapi lebih ke bagaimana karakteristik Lestari seperti itu. Lestari angkat bagaimana lebih menarik, lebih dikenal banyak orang. Kalau Lestari itu kan videonya lebih banyak Lestari yang bercakap, terus ada kayak teks di videonya, jadi lebih berinteraksi lah sama teman-teman. On cam gitu berarti? Iya benar, sama audiens Lestari gitu. Hai guys, gitu ya. Itu vlog, Kak. Oh bukan ya. Oh gimana kalau konten kreator gimana? Lebih menjelaskan gini-gini ya? Atau gimana? Kayak lebih 5 tips cara gitu, terus 3 tips untuk membuat konten ini, terus cara mengedit video seperti apa, seperti itu. 5 tips cara melupakan dia gitu misalkan. Enggak gitu ya, enggak ke situ arahnya. Oke, baik. Yang lebih mencerdaskan juga mengedukasi gitu ya. Misalkan kayak tips gimana sih caranya public speaking yang baik dan benar gitu ya. Bagaimana kita percaya diri untuk ngomong di depan kamera, depan orang, depan banyak orang, seperti itu. Tips mengerjakan soal CPNS gitu. Iya, boleh bisa. Bisa kan itu masuk kan ke dalamnya? Bisa masuk. Oke, berarti di riset kemudian dilihat gitu ya. Nah, untuk meriset dan juga melihat ini kan tentunya nggak tahu kalau Andy juga udah jadi ini ya. Iya. Konten kreator juga. Konten kreator juga. Oke, sama-sama konten kreator. Mau nggak mau kan? Iya, harus. Iya, harus. Kayaknya saya perlu belajar deh sama kalian gimana caranya untuk menjadi konten kreator ya kan? Oke. Baik, sekarang kayaknya ini kita nggak kerasa nih ngobrol udah di penghujung acara nih. Saya pengen tahu dulu nih kesimpulan dari kalian seperti apa sih bermedsos merawat kebinekaan ini? Kalau dari Andy seperti apa? Kalau dari saya, era saat ini sudah berkembang ya, sudah mengalami transformasi, tetapi apapun eranya, apapun perkembangannya itu tetap kita junjung kebinekaan. Karena balik lagi Indonesia itu satu, Indonesia itu berbeda dan banyak hal yang dapat kita pelajari dari Indonesia. Tapi dari banyaknya pelajaran itu kuncinya adalah satu, memahami, mencintai, dan juga saling bertoleransi antar satu dengan yang lainnya. Oke, baik. Itu dari Andy. Kalau dari Lestari? Kalau dari Lestari untuk bagaimana kita pintar dan juga bisa memasukkan dari tema dari kebinekaan kita di Indonesia itu bagaimana kita tetap toleransi dalam berbeda sosial sesama maupun perbedaan itu pun kita harus tetap saling toleransi satu sama lain. Oke, baik. Terima kasih Andy dan juga Lestari sudah menjadi narasumber kita sore hari ini. Intinya toleransi apapun ras, apapun keturunan kita, bagaimanapun cara dan perspektif kita dalam menyikapi satu dan lain hal,
Yang perlu diperhatikan adalah satu, kita tetap Indonesia. Saya Dika Saputra, mewakili seluruh kerabat yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.